Soal nomor 1. Sebuah tangki berisi 10x-6 liter air. Air tersebut digunakan selama 2 hari, masing-masing 3x-2 liter per hari. Sisa air di dalam tangki adalah titik-titik. Ya, untuk mengerjakan soal ini, perhatikan kita punya 10x-6 liter air. Kemudian ini sudah digunakan selama 2 hari. Jadi kita kurangi dengan 2 kali, masing-masing perharinya itu adalah 3x-2. Jadi 10x-6 dikurangi 2 kali 3x-2. Kita sederhanakan, yang depan tetap ya 10x-6, kemudian yang di sini kita kalikan dulu. Negatif 2 kali 3x hasilnya adalah negatif 6x. Kemudian negatif 2 kita kalikan dengan negatif 2. Negatif kali negatif hasilnya positif ya. Jadi plus 2 kali 2 itu 4. Kita sederhanakan 10x dikurangi 6x hasilnya adalah 4x. Negatif 6 ditambah 4 hasilnya adalah negatif 2. Jadi sisa air di dalam tangki itu adalah 4x-2. Jawaban yang tepat adalah yang A. Soal yang kedua. Beri tanda centang pada kolom benar jika pernyataan benar dan tanda centang pada kolom salah jika pernyataan salah. Oke, ini soal salah benar ya. Di sini usia Ani 4 tahun lebih tua dari usia Budi. Jumlah usia mereka sekarang adalah 20 tahun. Misalkan usia Budi adalah X tahun, maka kita disuruh menentukan pernyataannya benar atau salah. Oke, di sini usia Budi adalah X tahun. Dari kalimat pertama, usia Ani itu 4 tahun lebih tua dari usia Budi. Ini kita bisa memodelkan ke kalimat matematika menjadi, misalkan A adalah usia Ani ya. Jadi usia Ani, A sama dengan 4 tahun lebih tua dari usia Budi. Jadi 4 plus usia Budi tadi X ya. Jadi 4 plus X. Kemudian kalimat kedua, jumlah usia mereka sekarang itu adalah 20 tahun. Jadi usia Ani ditambah usia Budi yaitu X itu sama dengan 20 tahun. Oke, ini adalah pernyataan yang pertama, ini pernyataan kedua. Nah, kemudian kita akan menentukan A dan X-nya dengan menggunakan substitusi. Tadi kan kita sudah punya A sama dengan 4 plus X. Jadi A yang di sini, ini kita bisa ganti menjadi 4 plus X. Jadi A menjadi 4 plus X, kemudian ditambah dengan X, hasilnya sama dengan 20. Kita sederhanakan ya, menjadi 4 ditambah X plus X, 2X sama dengan 20. Jadi kita memperoleh 2X-nya sama dengan 20, 4-nya kita pindah ruas jadi min ya, 20 min 4. Sehingga 2X itu sama dengan 20 kurangi 4, hasilnya adalah 16. Kalau 2X sama dengan 16, maka nilai X-nya sama dengan 16 bagi 2, hasilnya adalah 8. Nah, X tadi kan usia Budi, jadi usia Budi itu adalah 8 tahun. Usia Budinya 8 tahun ya, berarti pernyataan yang pertama, usia Budi adalah 5 tahun. Ini merupakan pernyataan yang salah. Jadi kita centang yang salah. Kemudian usia Ani adalah 12 tahun. Oke, kita akan mencari usia Ani. Usia Ani itu kan sama dengan 4 plus X. X-nya kita sudah tahu yaitu 8, jadi 4 plus 8 tahun. Hasilnya adalah 12 tahun. Jadi usia Ani adalah 12 tahun, itu merupakan pernyataan yang benar. Selanjutnya pernyataan yang ketiga, selisih usia Ani dan Budi adalah 6 tahun. Jadi usia Ani dikurangi usia Budi yaitu X itu sama dengan A-nya tadi adalah 12, jadi 12 dikurangi 8 hasilnya adalah 4. Jadi pernyataan selisih usia Ani dan Budi adalah 6 tahun. Ini merupakan pernyataan yang salah. Soal nomor 3. Sebuah lift di sebuah gedung memiliki kapasitas beban maksimum 450 kg. Oke, beban maksimumnya 450. Seorang petugas gudang dengan berat badan 60 kg akan memindahkan sejumlah kotak barang menggunakan lift tersebut. Oke, jadi petugasnya itu beratnya 60.
Kemudian jika setiap kotak barang memiliki berat yang sama, yaitu 30 kg, berapakah jumlah kotak paling banyak yang dapat dibawa petugas dalam satu kali perjalanan agar tidak melebihi kapasitas lift? Oke, berarti kita harus menentukan kapasitas lift untuk barangnya terlebih dahulu. Untuk barang. Kapasitas lift untuk barang berarti bisa diperoleh dari kapasitas maksimumnya. Jadi kapasitas lift maksimumnya dikurangi berat dari petugasnya. Berat petugas. Kapasitas maksimumnya tadi kan 450. Jadi 450 dikurangi berat badan petugasnya yaitu 60 kg. 450 dikurangi 60 hasilnya adalah 390 kg. Jadi kapasitas lift untuk barang itu maksimum di 390 kg. Nah, sedangkan yang ditanyakan di sini adalah banyak barang yang dapat dibawa petugas tersebut. Nah, di sini berat dari barangnya itu kan 30 kg. Jadi banyak barang maksimum yang dapat dibawa petugas itu bisa diperoleh dari kapasitas yang tersisa yaitu 390 kg dibagi dengan berat barang itu sendiri yaitu 30 kg. 390 dibagi 30, ini bisa kita sederhanakan ya, 39 bagi 3 hasilnya adalah 13. Jadi kapasitas yang dapat jadi jumlah kotak paling banyak yang dapat dibawa petugas itu adalah 13 kotak. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal yang keempat, gradien garis lurus melalui titik 0,-2 dan 3,4 adalah titik-titik. Oke, untuk menentukan gradien atau M dari dua titik itu rumusnya adalah Y2 dikurangi dengan Y1 per X2 min X1. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti di sini adalah X1, di sini Y1, kemudian di sini X2, Y2. Tinggal kita substitusikan ke rumusnya. Y2-nya itu adalah 4 dikurangi Y1, yaitu negatif 2, per X2-nya yaitu 3, dikurangi X1-nya itu adalah 0. Oke, kita selesaikan. 4 dikurangi negatif 2. Negatif ketemu negatif jadi positif ya. Jadi 4 plus 2 hasilnya adalah 6. 6 per 3 kurangi 0 hasilnya 3. 6 per 3 itu hasilnya adalah 2. Jadi gradiennya adalah 2. Jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 5. Berilah tanda centang di depan jawaban yang benar. Soalnya, apotek sehat menjual dua jenis hand sanitizer, yaitu hand sanitizer berukuran 500 ml dan 100 ml. Dalam rangka menghabiskan stok, apotek sehat menjual hand sanitizer tersebut ke dalam dua paket. Paket 1 berisi 2 hand sanitizer 500 ml dan 4 hand sanitizer 100 ml dengan harga 100.000. Dan paket 2 berisi 1 hand sanitizer 500 ml dan 3 hand sanitizer 100 ml dengan harga 60.000. Nah, kemudian di sini ada beberapa pernyataan, kita disuruh menentukan mana pernyataan yang benar. Oke, di sini kita bisa memisalkan dulu hand sanitizer dengan ukuran 500 ml ini sebagai X dan hand sanitizer dengan ukuran 100 ml ini sebagai Y. Nah, yang pertama di sini paket 1 itu berisi 2 hand sanitizer 500 ml dan 4 hand sanitizer 100 ml. Jadi ini kita bisa buat model matematikanya menjadi 2X plus 4Y. Jadi kan 2 hand sanitizer 500 ml dan 4 hand sanitizer 100 ml. Jadi 2X plus 4Y harganya itu adalah 100.000. Oke, seperti ini. Kemudian di sini paket 2 berisi 1 hand sanitizer 500 ml dan 3 hand sanitizer 100 ml. Nah, ini kita bisa
menggunakan model matematika 1x atau bisa kita tuliskan langsung x plus 3y itu sama dengan 60.000. Oke, di sini kita akan menentukan nilai dari x dan y-nya terlebih dahulu menggunakan sistem eliminasi, menggunakan metode eliminasi untuk menyelesaikan SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Oke, yang akan kita eliminasi adalah yang variabel x terlebih dahulu. Di sini ada 2, di sini ada 1. Kita samakan dulu koefisiennya menjadi kali 1 yang atas, yang bawah dikalikan 2. Kemudian karena keduanya positif, jadi kita kurangi. 2x kali 1 hasilnya adalah 2x, 4y kali 1 hasilnya adalah 4y, kemudian 100.000 kali 1 tetap ya 100.000. Kemudian yang kedua, x kali 2 hasilnya adalah 2x, 3 kali 2 hasilnya adalah 6y, kemudian 60 kali 2 itu hasilnya adalah 120.000. Baru kita kurangkan. Oke. 2x dikurangi 2x hasilnya adalah 0 ya, tidak perlu kita tuliskan. Kemudian 4y dikurangi 6y hasilnya adalah negatif 2y. Kemudian 100.000 dikurangi 120.000 itu hasilnya adalah negatif 20.000. Kalau negatif 2y sama dengan negatif 20.000, berarti kita memperoleh nilai y sama dengan negatif 20.000 dibagi negatif 2, hasilnya adalah 10.000. Jadi hand sanitizer yang Y atau yang 100 ml itu harganya adalah 10.000. Jadi pernyataan yang kedua, harga satu buah hand sanitizer 100 ml adalah 15.000, ini pernyataan yang salah. Kemudian kita akan menentukan nilai X-nya. Kita bisa menggunakan metode substitusi. Perhatikan model matematika pernyataan kedua, kita mempunyai X plus 3Y sama dengan 60.000. Tinggal kita substitusikan nilai Y-nya, yaitu 10.000 menjadi X plus 3 dikalikan dengan 10.000, itu sama dengan 60.000. Jadi X plus 3 kali 10.000 itu 30.000, jadi X plus 30.000 hasilnya adalah 60.000. Maka kita memperoleh nilai X-nya sama dengan 60.000 dikurangi 30.000, hasilnya adalah 30.000. Jadi harga satu buah hand sanitizer 500 ml itu adalah 30.000. Jadi pernyataan yang pertama ini benar. Oke, selanjutnya kita cermati pernyataan yang C. Dengan uang 50.000 dapat membeli 1 hand sanitizer 500 ml dan 2 hand sanitizer 100 ml. Oke, 1 hand sanitizer 500 ml itu berarti yang X ya. X plus 2 hand sanitizer 100 ml, 2Y. Kita cek apakah ini hasilnya sama dengan 50.000. X-nya tadi 30.000. Kemudian Y-nya adalah 10.000. Jadi 30.000 plus 2 kali 10.000. Apakah hasilnya sama dengan 50.000? 30.000 tambah 2 kali 10.000 itu 20.000 ya. Jadi 30.000 tambah 20.000 hasilnya adalah 50.000. Jadi benar. Dengan uang 50.000 dapat membeli 1 hand sanitizer 500 ml dan 2 hand sanitizer 100 ml. Pernyataan yang D, akan mendapat kembalian bila membayar dengan uang 20.000 ketika membeli hand sanitizer 100 ml. Hand sanitizer 100 ml tadi harganya adalah 10.000. Kalau membayar 20.000 berarti kembaliannya adalah 10.000. Berarti yang D ini pernyataannya benar. Soal nomor 6. Di suatu daerah berlaku kategori suhu sebagai berikut. Sejuk itu 15-20 derajat Celcius, hangat, panas sedang itu dari 21-30 derajat Celcius, panas itu di atas 30 derajat Celcius. Pada pagi hari, suhu udara tercatat 27 derajat Celcius. Siang hari, suhu udara tercatat 33 derajat Celcius atau kategori panas. Pada malam hari, suhu turun sebesar 10 derajat Celcius.
Beri tanda centang apakah pernyataan berikut benar atau salah. Pernyataan yang pertama adalah suhu malam hari termasuk kategori hangat atau panas sedang. Oke, pada malam hari suhunya kan turun sebesar 10 derajat Celcius. Turunnya itu kan berarti dari suhu siang, ya kan? Suhu siangnya itu kan 33 derajat Celcius. Jadi 33 derajat Celcius, kemudian turun sebesar 10 derajat Celcius. Jadi kita kurangi 10 derajat Celcius. 33 dikurangi 10 derajat Celcius hasilnya adalah 23 derajat Celcius. 23 derajat Celcius itu berada pada kategori hangat atau panas sedang. Oke, berarti pernyataannya benar. Selanjutnya, pernyataan yang kedua, selisih suhu pagi dan siang hari adalah 5 derajat Celcius. Oke, pagi hari suhunya 27 derajat Celcius, siang hari itu 33 derajat Celcius. Jadi selisihnya kita kurangkan suhu yang terbesar 33 dikurangi dengan 27. 33 kurangi 27 hasilnya adalah 5. Jadi selisihnya 5 derajat Celcius. Ini pernyataan yang benar. Pernyataan yang ketiga, jika penurunan suhu hanya 8 derajat Celcius, maka suhu malam hari tetap berada pada kategori panas. Oke, penurunan suhunya kan dari siang ya. Siangnya kan 33 derajat Celcius, dikurangi penurunannya hanya sebesar 8 derajat Celcius. 33 dikurangi 8 itu hasilnya adalah 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius itu berada pada kategori hangat atau panas sedang. Sehingga pernyataan yang ketiga ini salah. Soal nomor 7. Seorang anak ingin membuat minuman sehat dengan mencampur 2/3 liter jus mangga dan 3/4 liter jus stroberi. Jika ia ingin menghasilkan total minuman sebanyak 5/2 liter, berapa liter jus lain yang harus ia tambahkan? Oke, misalkan di sini 2/3 liter jus mangga, ini kita misalkan sebagai X, kemudian 3/4 liter jus stroberi, ini kita misalkan sebagai Y, dan jus lain ini sebagai Z, maka kita akan memperoleh persamaan bahwa X plus Y ditambah Z hasilnya sama dengan 5/2. Oke, X-nya itu adalah jus mangga yaitu 2/3 liter, jadi 2/3, plus Y-nya jus stroberi yaitu 3/4, ditambah Z hasilnya sama dengan 5/2. Nah, selanjutnya kita mencari nilai Z-nya ini berapa. Oke, jadi Z itu kan bisa kita peroleh dari 5/2, 2/3 dan 3/4-nya kita pindah ruas jadi min 2/3, kemudian diminkan lagi dengan 3/4. Nah, kalau kita lihat di sini penyebutnya belum sama ya, penyebutnya 2, 3, dan 4 harus kita samakan dulu. KPK-nya yaitu 12, jadi kita jadikan 12 penyebutnya. Oke, 2 menjadi 12 itu kan dikalikan 6, berarti yang atas juga dikalikan 6. 5 kali 6 hasilnya adalah 30. Kemudian 3 menjadi 12 itu kan dikalikan 4, berarti atasnya 2 juga kita kalikan 4. 2 kali 4 hasilnya adalah 8. 4 jadi 12 itu kita kalikan 3, berarti atasnya 3 kita kalikan 3 hasilnya adalah 9. Nah, karena penyebutnya ini sudah sama, jadi tinggal kita kurangkan saja untuk pembilangnya. 30 dikurangi 8 itu hasilnya adalah 22. 22 kurangi 9 itu hasilnya adalah 13. Jadi jus lain itu yang harus ditambahkan sebanyak 13/12 liter. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal berikutnya, berilah tanda centang di depan jawaban yang benar. Syafika akan membeli sepatu olahraga dikarenakan dia mewakili lomba olahraga sekolahnya. Syafika berjalan-jalan di mal sekitar daerah rumahnya.
Happy Mall dan Prosperous Mall. Pada kedua mall tersebut, harga sepatu yang dijual sama, yaitu Rp300.000. Tetapi kedua mall tersebut menawarkan diskon berbeda. Pada Happy Mall memberikan diskon 25%. Ya, di sini diskonnya 25%. Sedangkan pada Prosperous Mall memberikan diskon 20% plus 5%. Oke, kita disuruh menentukan pernyataan yang benar. Ingat bahwa diskon 25% ini tidak sama dengan diskon 20% plus 5%. Oke, saya tuliskan di sini ya, diskon 25% itu tidak sama dengan diskon 20% plus 5%. Oke, jadi kita harus menghitung satu persatu terlebih dahulu. Oke, kita hitung untuk yang Happy Mall. Pada Happy Mall itu diskonnya 25%. Jadi kita hitung dalam rupiah terlebih dahulu, diskonnya berapa. Berarti persentase diskonnya yaitu 25/100, kita kalikan dengan harga asli dari sepatunya yaitu Rp300.000. Kita sederhanakan ya di sini. 25 dikali 3.000 hasilnya adalah 75.000. Jadi diskon pada Happy Mall itu sebesar 75.000. Sehingga harga sepatu setelah diskon itu bisa diperoleh dari harga aslinya yaitu 30.000 dikurangi dengan harga diskonnya yaitu 300.000 ya. 300.000 dikurangi 75.000 itu hasilnya adalah 225.000. Oke, jadi pernyataan pertama, harga sepatu di Happy Mall setelah diskon adalah 225.000. Ini pernyataan yang benar. Selanjutnya untuk Prosperous Mall. Oke, kita cari diskonnya untuk yang 20% terlebih dahulu. Jadi kita cari yang 20%, baru kita tentukan yang diskon 5%-nya. Diskon yang 20% itu kalau kita jadikan rupiah itu sama dengan 20/100 dikali dengan 300.000. Kita sederhanakan ya, di sini 20/100 itu 1/5, 300 dibagi 5 itu hasilnya adalah 60. Jadi diskon 20% itu sebesar Rp60.000. Nah, selanjutnya kita tentukan harga setelah diskon 20%. Harga setelah diskon 20% itu berarti harga aslinya yaitu 300.000 kita kurangi dengan diskonnya 60.000. 300.000 kurangi 60.000 hasilnya adalah 240.000. Nah, berikutnya baru kita tentukan untuk diskon yang 5%. Diskon 5% itu berapa rupiah? 5% berarti 5/100. Kita kalikan dengan harga setelah diskon 20% yaitu 240.000. Oke, kita sederhanakan. Di sini kita bisa coret nolnya. 5 kali 2.400 ini hasilnya adalah 12.000. Nah, jadi diskon 5% setelah didiskon 20% tadi besarnya 12.000. Nah, sekarang harga setelah diskon 5% itu bisa diperoleh dari harga setelah diskon 20% yaitu 240.000 dikurangi dengan diskon 5%-nya yaitu 12.000. 240.000 dikurangi 12.000 itu hasilnya adalah 228.000. Jadi pernyataan yang B, harga sepatu di Prosperous Mall setelah diskon adalah 228.000. Ini pernyataan yang benar. Berikutnya pernyataan C, Happy Mall menawarkan harga lebih murah Rp3.000 jika dibandingkan Prosperous Mall. Oke, tadi Happy Mall itu kan 225.000 ya. Sedangkan yang Prosperous Mall itu 228.000. Jadi benar bahwa Happy Mall itu menawarkan harga lebih murah Rp3.000.
Pernyataan yang D, Prosperous Mall menawarkan harga lebih mahal Rp3.500 dibandingkan Happy Mall. Ini pernyataan yang salah. Jadi pernyataan yang benar hanya yang A, B, dan C. Soal nomor 9, di sini ada resep makaroni keju untuk 1 porsi. Kemudian pertanyaannya adalah jika Saskia ingin membuat 10 porsi makaroni keju, bahan yang perlu ditambahkan persediaannya adalah titik-titik. Oke, yang mau dibuat kan 10 porsi, sedangkan yang tersedia di sini resepnya untuk 1 porsi. Jadi kita harus kalikan dulu dengan 10. Kita kalikan 10 dulu semuanya. Oke. Kemudian di sini ada 100 gram dikali dengan 10, itu kan berarti 1000 gram ya. 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Kita konversi ke kilogram ya, karena di sini yang tersedia dalam kilogram. Kemudian di sini untuk susu itu kan 95 mili. 95 mili kali 10 itu berarti kan 950 mililiter. Sedangkan di sini kan persediaannya dalam liter. Jadi kita jadikan liter. 950 mililiter itu 0,95 liter. Kemudian 40 gram keju kita kalikan dengan 10, hasilnya adalah 400 gram. Ini tidak perlu kita konversi karena untuk keju ini masih dalam satuan gram ya. Kemudian 1 siung bawang merah kita kalikan dengan 10, hasilnya adalah 10 siung. Oke, sekarang kita cek untuk persediaannya. Yang pertama adalah 1 kg makaroni, padahal yang dibutuhkan tadi adalah 1 kg makaroni. Berarti persediaannya cukup ya untuk makaroni. Kemudian untuk yang 1 liter susu, persediaannya 1 liter. Yang dibutuhkan adalah 0,95 liter, berarti persediaannya masih mencukupi. Kemudian yang ketiga, persediaannya di sini adalah 350 gram keju. Yang dibutuhkan itu adalah 400 gram keju. Jadi untuk keju ini dia masih kurang. Harusnya yang dibutuhkan itu adalah 400, tapi yang tersedia hanya 350. Oke, kita simpan dulu untuk keju. Kemudian untuk yang bawang merah, di sini harusnya 10 siung bawang merah, yang di sini tersedia 12 siung bawang merah. Jadi cukup ya. Jadi yang perlu ditambah persediaannya itu adalah keju. Soal nomor 10. Diketahui suatu barisan geometri dengan suku-suku positif. Jumlah suku ke-1 dan suku ke-3 adalah 20. Sedangkan jumlah suku ke-2 dan suku ke-4 adalah 60. Maka nilai suku ke-5 dari barisan tersebut adalah titik-titik. Oke, di sini kita punya U1 ditambah U3 itu hasilnya sama dengan 20. Kemudian suku kedua berarti U2 ditambah dengan suku keempat U4 itu sama dengan 60. Nah, yang ditanyakan itu adalah nilai dari U5. Nah, ingat kembali bahwa suku ke N pada barisan geometri itu dirumuskan oleh UN sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N-1. A itu adalah suku pertamanya dan R itu adalah rasio dari barisan geometrinya. Ya, perhatikan di sini kita punya U1, jadi kalau U1 itu bisa kita tuliskan sebagai A kali R pangkat N-nya di sini 1 ya, R pangkat 1 min 1. Atau sama dengan A kali R pangkat 0. Nah, di sini kan ada pangkat 0. Bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi A kali 1 hasilnya adalah A. Jadi U1 ini bisa kita ubah ke bentuk A. Kemudian di sini ada U3. U3 kita masukkan ke rumusnya. U3 itu sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N-nya itu kan berarti 3. 3 min 1. Jadi sama dengan A dikalikan dengan R pangkat 3 kurangi 1. Hasilnya adalah 2. AR kuadrat. U3 itu sama dengan AR kuadrat. Berikutnya di sini adalah U2. U2 itu berarti A dikalikan dengan R pangkat N-nya itu berarti 2 min 1.
A kali R pangkat 2 min 1 ini berarti A dikalikan dengan R pangkat 2 kurangi 1, itu hasilnya 1 ya, tidak perlu kita tuliskan, jadi cukup A kali R. Kemudian U4 itu sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N-nya yaitu 4 min 1 sama dengan A kali R pangkat 4 kurangi 1, hasilnya adalah 3. A kali R pangkat 3. Nah, baru kita masukkan ke model matematikanya, yaitu U1 plus U3 sama dengan 20. U1-nya tadi yaitu yang A, jadi A ditambah U3. U3 itu A kali R kuadrat. Jadi ditambah A kali R kuadrat sama dengan 20. U1 plus U3 ini bisa kita ubah ke bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya perhatikan di sini A ditambah A kali R kuadrat itu kan sama-sama mempunyai faktor A. Jadi A ini bisa kita keluarkan, kita cari faktornya. Kalau A sudah keluar berarti di sini sisa 1 plus A di sini sudah keluar berarti sisa R kuadrat. Jadi A kali 1 plus R kuadrat itu sama dengan 20. Nah, ini untuk yang pernyataan yang pertama. Selanjutnya untuk pernyataan kedua, di sini kita punya model matematika U2 ditambah U4 sama dengan 60. Oke. U2 tadi itu sama dengan A kali R. Jadi kita tuliskan A kali R ditambah dengan U4-nya. U4 sini sama dengan A kali R pangkat 3. Jadi tambah A kali R pangkat 3 hasilnya sama dengan 60. Nah, perhatikan lagi di sini sama-sama mempunyai faktor A kali R, A kali R. Jadi A kali R-nya ini kita keluarkan ya. Jadi A kali R dikalikan A kali R-nya sudah keluar, jadi tinggal 1 ditambah A kali R pangkat 3, A kali R-nya kan sudah keluar, jadi tinggal R pangkat 2 sama dengan 60. Nah, perhatikan. Ini kan pernyataan yang kedua. Tadi kita punya pernyataan yang pertama, yaitu A dikali 1 plus R kuadrat itu hasilnya sama dengan 20, ya kan? Di sini A kali R kali 1 plus R kuadrat ini kan bisa kita tuliskan sebagai R kali A, ya kan? A kali R itu kan sama dengan R kali A, kemudian dikalikan dengan 1 plus R kuadrat sama dengan 60. Nah, di sini A kali 1 plus R kuadrat, ini kan kita sudah punya berapa tadi? 20, ya kan? Jadi ini kita bisa ganti dengan 20. Jadi, kita memperoleh R dikali 20 hasilnya sama dengan 60. Oke, saya lanjutkan di sini ya. R kali 20 itu kan 20R. 20R sama dengan 60. Jadi kita memperoleh nilai R-nya itu sama dengan 60 dibagi 20, yaitu 30. Nah, kita punya R sama dengan 30. Berikutnya, kita cari nilai dari A-nya. Nah, kita bisa menggunakan pernyataan yang pertama tadi. A dikali 1 plus R kuadrat sama dengan 20. Oke, sorry, R-nya tadi 3 ya. 60 bagi 20 hasilnya 3. A kali 1 plus R kuadrat sama dengan 20. Berarti A dikali 1 ditambah R-nya, yaitu 3, dipangkatkan 2, hasilnya sama dengan 20. Oke, kita selesaikan. Berarti ini A dikalikan dengan 1 plus 3 kuadrat itu 9. Sama dengan 20. Berarti A dikalikan 1 plus 9 itu 10 ya. Jadi A kali 10 sama dengan 20. Berarti nilai A-nya itu sama dengan 20 dibagi 10. Hasilnya adalah 2. Jadi nilai A-nya itu adalah 2. Dan nilai R-nya itu adalah 3. Nah, yang di sini ditanyakan adalah nilai dari U5. U5 itu sama dengan berapa? Nah, U5 itu kan bisa kita peroleh dari A dikalikan dengan R pangkat N-nya, yaitu 5 min 1. Atau sama dengan A
kali R pangkat 5 kurangi 1, R pangkat 4. Nilai A-nya tadi berapa? Nilai A-nya adalah 2, jadi 2 dikalikan dengan 3 pangkat 4. Sama dengan 2 kali 3 pangkat 4 itu sendiri nilainya adalah 81. Jadi 2 kali 81 hasilnya adalah 162. Jadi nilai suku kelima dari barisan tersebut adalah 162. Nah, seperti itu ya.